Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat buang hajat sembarangan, jantungku menjadi imbalannya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Aku langsung berseru karena sedikit kaget. Baru tahu penyebab kejadian yang sebenarnya. Aldi dan beberapa yang lain juga menanggapi dengan ekspresi yang sedikit kaget. Di ujung mimpiku itu, pria berbaju putih itu memberitahuku agar menjemput dua orang teman kita di sumur tersebut. Setelah kita sampai di sana, kita harus mengambil dua tangkai bunga yang tumbuh di sumur dan kemudian melemparkannya ke dalam sumur itu. Kata pria itu, setelah itu kita harus pergi dan jangan ada satupun yang menoleh ke arah sumur sebelum mendengar bunyi orang berenang di sana. Setelah itu barulah kita kembali ke sumur itu dan dua orang teman kita akan keluar dari sana dengan selamat. Ani menatap kami dengan serius, seakan menggambarkan betapa hal yang ia katakan itu sangat penting dan jangan sampai ada yang melanggarnya. Dua, siapakah mereka yang akan selamat tersebut? Mereka kan 3 orang. Lalu bagaimana dengan teman kita yang satu lagi? Aku melemparkan pertanyaan tersebut kepada Ani karena sedikit kecewa. Kecewa karena setelah mendengar hanya 2 orang teman kami yang selamat. Dan aku tidak setuju dengan kata pria berbaju putih itu. Jangan-jangan yang satunya lagi akan dijadikan tumbal. Begitu pikirku. Aku sedikit kesal. Ani terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaanku. Begitu dengan Aldi dan yang lain. Tampaknya mereka semua juga sedang bersiap-siap untuk mendengarkan jawaban dari Ani. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ani menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku tidak tahu. Pria itu tidak memberitahuku tentang hal tersebut. Ani memasang muka bingung. Dia benar-benar tidak tahu tentang hal tersebut. Kami semua langsung terdiam setelah mendengarnya. Kami merasa kecewa karena pria misterius yang ada dalam mimpi Ani itu belum sepenuhnya jujur kepada kami. Nanti saja kita bahas masalah teman kalian yang itu. Kita harus pergi secepatnya menuju sumur yang diceritakan Ani untuk menyelamatkan kedua teman kalian yang berada di sana. Mungkin mereka sedang butuh bantuan kita sekarang. Pak sopir kapal memberikan saran kepada kami. Benar juga kata beliau. Daripada kami sibuk memikirkan masalah tersebut, lebih baik kami mulai bergerak untuk menyelamatkan yang ada terlebih dahulu. Mana tahu nanti setelah 2 orang teman kami itu ditemukan, maka pria itu akan kembali lagi ke dalam mimpi Ani untuk menunjukkan jalan agar kami bisa menemukan satu teman kami yang lain. Begitulah pikirku. Setelah berpikir-pikir, kami pun memutuskan untuk menuruti saran dari Pak sopir, yaitu pergi menuju sumur yang diceritakan oleh Ani. Kami mulai berjalan, melewati hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rindang. Pak supir dan 2 kru kapalnya juga ikut menemani kami. Mereka berada di posisi yang paling belakang, sementara Ani berada di depan. Dia memimpin perjalanan tersebut. Kali ini rute kami berbeda dari sebelumnya. Sepertinya aku belum pernah melewati jalan tersebut, baik bersama Ani maupun Aldi. Cukup lama kami berjalan. Mungkin sudah menyita waktu hampir sekitar 1 jam. Ini medan yang kami lewati sedikit mendaki. Untunglah medan tersebut tak begitu lama kami tempuh, karena setelah itu kami menempuh jalan yang temurun. Cukup lama menyita waktu melewati medan tersebut. Kini kami telah sampai di medan yang datar yang sedikit lembut dan basah. Sepertinya itu adalah sebuah rawa. Kemana lagi, Ani? Aku mengernyitkan dahi, lelah. Itu
di atas bukit kecil. Ani mengarahkan telunjuknya ke arah bukit kecil yang tidak terlalu tinggi. Bahkan itu sedikit aneh untuk disebut sebuah bukit, karena tingginya hanya sekitar 10 meter saja dari tanah yang kami injak. Baiklah, saya akan menyebutnya sebuah bukit kecil. Kami semua menoleh ke arah bukit kecil tersebut, dan kemudian segera berjalan untuk mendekati dan juga mendakinya. Lihat, itu sumurnya di sana. Ani sedikit berseru riang sambil mengarahkan telunjuknya. Mungkin dia senang karena ternyata mimpinya itu benar. Ataukah mungkin karena sebentar lagi kami akan bertemu dengan teman kami. Entahlah. Kami semua ikut menoleh. Dan benar, ada sebuah sumur yang berada di atas bukit kecil tersebut. Ada juga bunga-bunga yang tumbuh di sekitarnya. Ayo cepat. Ani sedikit tidak sabar melangkahkan kakinya. Kami semua juga ikut melakukan hal yang sama. Tak butuh waktu lama, kami pun sudah tiba di lokasi. Inilah sumur yang aku lihat dalam mimpiku. Ani berdiri dengan wajah kagum di depan mulut sumur. Kami semua juga ikut melongak ke dalam. Sumur itu bersih sekali. Airnya biru dan jernih. Hingga hampir dari separuh isi di dalamnya dapat terlihat jelas dari atas tempat kami berdiri. Ada begitu banyak ikan di dalam sumur tersebut. Ikan-ikan tersebut sama persis dengan jenis akan mati yang mati lihat di sumur kemarin. Bunga yang mana yang akan kita masukkan ke dalam ini? Aku memandang satu persatu bunga mawar yang berjajar di tepi sumur. Bertanya kepada Ani. Semua yang mendengarnya juga ikut menoleh, termasuk Ani dan Aldi. Ambil 2 tangkai saja bunganya. Terserah kamu mengambil yang mana. Ani melihat ke arahku dan kemudian berpaling lagi ke dalam sumur. Aku segera memetik 2 tangkai bunga mawar yang paling indah. Baunya wangi menusuk ke dalam hidungku. Aneh sekali. Biasanya bunga mawar tidak ada yang sewangi ini. Aku bahkan sempat menempelkan hidungku di permukaannya. Ayo sini bunganya, Ran. Ani memanggilku sembari mengulurkan tangannya. Aku segera melepaskan bunga tersebut dari hidungku dan kemudian memberinya kepada Ani. Ani segera meraihnya dan kemudian mulai menarik dan melepaskan satu persatu bunga itu dari tangkainya dan menaburkannya ke dalam sumur. Ani tanpa berhati-hati sekali melakukan hal tersebut. Kami semua terdiam melihat hal tersebut, seolah-olah juga ikut fokus dan berhati-hati melihat Ani melakukannya. Ani melakukannya dengan pelan dan perlahan. 1 tangkai bunga sudah Ani taburkan ke dalam sumur. Kini dia sedang bersiap-siap untuk melakukan hal yang selanjutnya. Namun tiba-tiba Pak sopir kapal bertanya kepada Ani. Kenapa hanya 2 tangkai saja? Kenapa bukan 3? Teman kalian kan ada 3 orang. Beliau masih menatap dengan separuh muka penasaran kepada Ani. Ani menghentikan pekerjaannya. Dia segera memalingkan wajahnya ke arah Pak Supir. Aku hanya mengikuti petunjuk pria yang berbaju putih dalam mimpiku. Dia hanya menyuruhku untuk menaburkan 2 tangkai bunga. Aku takut jika nanti aku melanggarnya, maka semuanya akan gagal dan sia-sia. Ani menjawabnya dengan nada pelan dan kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi. Mendengar hal tersebut, Pak sopir pun terdiam sambil mengangguk. Sepertinya beliau sudah paham. Satu persatu, sedikit demi sedikit, akhirnya bunga yang kedua itu pun habis ditaburkan oleh Ani ke dalam sumur tersebut. Setelah itu kami mulai bersiap-siap untuk mundur ke belakang, menyingkir dari sumur. Kami berjalan sedikit ke bawah bukit dan bersembunyi di sana untuk menunggu selama beberapa saat. Jarak kami dengan sumur tersebut hanya terpaut sekitar 20 hingga 30 meter. Di sana kami bersembunyi di balik semak-semak belukar yang setinggi 2 meter.
Kami sengaja diam di sana untuk bersiap-siap mendengarkan bunyi air dari dalam sumur. Namun suara itu belum juga muncul setelah hampir 1 jam kami berada di sana. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Langit masih terang. Tidak ada embun hitam yang menggelegar di atas sana. Hari masih cerah. Tidak ada suara yang terdengar selain daripada bunyi deru angin yang mengempas dedaunan. Burung-burung tampak sepi tanpa ada suara mereka yang terdengar berkicau. Tiba-tiba Aldi menempelkan jemari telunjuknya ke hidungnya sambil berdesis. Aldi berkata pada kami dengan berbisik, "Aku mendengar bunyi sesuatu dari sumur itu. Coba dengarkan baik-baik." Aldi menatap penasaran ke wajah kami semua. Mendengar kata Aldi, kami semua langsung menoleh dan memasang telinga untuk menyelidik. Benar, ada suara air dari sumur. Aku hampir saja berteriak karena terkejut mendengarnya. Untung saja aku cepat-cepat menutup mulut untuk menahannya. Ani langsung menegurku agar jangan bersuara terlalu keras. Dia juga menegur Pak supir kapal dan kami semua agar jangan menoleh ke arah sana sebelum suara itu benar-benar terdengar lebih kencang dan nyata. Suara itu terdengar semakin jelas di telinga kami, hingga membuat kami semua saling melirik dan bertanya-tanya dengan ekspresi dan bahasa isyarat yang penuh tanya. "Itu sudah jelas, ayo kita pergi." Aku berbisik kepada Ani dan semua yang berada di sana. Mereka semua serentak mengangguk dan setuju dengan ajakanku tersebut. Namun Ani masih menahan kami. "Tunggu dulu, kita jangan terburu-buru. Kita harus sabar sebentar sampai suara itu benar-benar terdengar lebih jelas." Ani memasang wajah penasarannya. Aku tahu dia juga tak sabar untuk pergi melihatnya. Akan tetapi dia memilih untuk bersabar sejenak sampai suara itu benar-benar jelas terdengar. Kami semua benar-benar sudah tidak sabar lagi ingin segera pergi menuju sumur tersebut. Bahkan kami semua sampai berkali-kali saling melirik. Aldi bahkan sampai bangun dan kemudian duduk kembali. Dia tampak gelisah dan tidak bisa diam. Sepertinya dia benar-benar ingin segera pergi. Suara itu terdengar semakin keras, semakin jelas di telinga kami semua. Seperti bunyi seorang yang sedang berenang dan berusaha agar tidak tenggelam lagi ke dalam sumur. "Ayo kita ke sana, sekarang!" Ani berseru dari tempat duduknya dan kemudian bangun seketika itu juga. Saat itulah kami semua langsung berlari ke arah sumur itu secara serentak untuk melihatnya. Aku bahkan sampai terjatuh karena saking tidak sabarnya untuk sampai di sana. Cepat itu pula aku bangun kembali dan berlari mengikuti mereka. Aku tidak bisa lagi berjalan dengan normal. "Aldi, tolong aku!" Aku berteriak memanggil Aldi yang sepertinya sudah berada di mulut sumur. Dia segera menoleh ke arahku dan kemudian berlari menemuiku di belakang. "Ayo cepat, tolong bantu angkat mereka ke atas." Ani berseru panik ke arah Pak supir dan kedua kru kapalnya. Sontak mereka segera bergerak. "Berapa? Siapa itu?" Aku bertanya dengan nada panik pada Aldi yang sedang membantuku berdiri. "Mela dan Raisya," kata Aldi. "Ayo cepat, bawa aku ke sana." Aku memotong Aldi dengan nada yang separuh memaki. Aku tidak sabar. Iya. Aldi terburu-buru menjawabnya dan kemudian membawaku berlari ke sumur tersebut. Dan akhirnya aku pun berhasil sampai di sana. Namun Ani malah menangis histeris. Saat itu juga perasaanku ini langsung bercampur baur antara senang dan khawatir. Ya ampun, Mela, Raisya." Nada suaraku putus-putus.
Apa yang terjadi pada kalian? Aku menangis histeris memeluk tubuh mereka berdua yang sudah pucat dan tidak sadarkan diri. Aldi dan Pak Supir masih sibuk memompa dada mereka. Aku segera menyingkir sambil berharap agar mereka berdua bisa diselamatkan. Pada saat itu tidak ada yang bisa aku dan Ani lakukan selain daripada menangis dan berdoa agar mereka berdua segera bangun kembali. Dua kru kapal bahkan juga ikut turun tangan bantu untuk memberikan pertolongan pertama. Saat itu entah kenapa aku mendadak teringat dengan semua kenangan yang telah kami lalui bersama. Senyum dan canda mereka terngiang dalam tangisku. Nadi mereka masih berdetak. Salah satu kru kapal itu mendadak berteriak setelah memeriksa nadi Mela. Mendengar hal tersebut, kami berdua langsung beralih saat itu juga pada tubuh Mela. Yang ini masih hidup. Jantungnya masih berdetak. Seorang kru kapal yang di sebelah juga berseru setelah memeriksa Raisya. Setelah mendengar hal tersebut, Pak Supir dan Aldi segera melanjutkan pekerjaan mereka setelah jeda selama beberapa saat. Kali ini mereka terlihat bersemangat sekali. Sementara aku dan Ani masih diam menatap pemandangan itu dengan penuh rasa harap. Saking tegangnya suasana di saat itu, aku bahkan sudah tidak menghiraukan lagi kakiku yang mungkin sudah patah atau terluka. Entahlah, aku tidak peduli. Perhatianku saat ini hanya tertuju kepada tubuh mereka berdua. Tak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba air mendadak keluar dari mulut mereka. Semakin banyak. Dia mulai terbangun dengan batuk pelanya. Aku langsung mengangkat kepalanya ke atas dan mendudukannya. Mela masih terbatuk-batuk mengeluarkan air dari mulutnya. Beberapa detik kemudian Raisa juga mulai terbatuk-batuk, mengeluarkan air yang banyak dari dalam perut dan dadanya. Bukan main senangnya hatiku melihat hal tersebut. Aku dan Ani langsung memeluk mereka. Aku tidak bisa menggambarkan lagi betapa bahagianya hatiku pada saat itu. Aku bahkan sampai menangis terharu. Pak Sopir, Aldi dan dua orang kru kapal yang lain pada waktu itu hanya berdiri menatap kami yang saling berpelukan dengan senyuman lega dan bahagia. Mereka juga tampak saling berpelukan seakan tidak peduli dengan kejadian yang terjadi waktu masih berada di pantai. Mereka bahkan terlihat lebih akrab. Mela dan Raisa kini sudah sadar kembali. Mereka hanya bisa menangis terharu setelah melewati kejadian sulit yang bahkan belum pernah terbayangkan di dalam benak kami semua. Kami saling berpelukan. Kondisi tubuh mereka masih sangat lemah. Mereka bahkan masih belum bisa berbicara. Mereka sudah kehilangan banyak tenaga. Ditambah lagi dengan rasa lapar karena tidak makan selama beberapa hari. Untunglah saat itu aku tidak lupa membawa logistik. Ada beberapa potongan roti di dalam tas punggungku. Mela dan Raisa segera menelan roti tersebut dengan lahap hingga habis. Jam sudah hampir pukul 6 sore. Senja sudah lama membentang di langit barat. Hari akan segera berganti malam. Kami semua segera bergegas menuju pantai untuk membawa Mela dan Raisa untuk beristirahat. Untuk kembali menuju pantai, kami juga harus kembali menempuh jalan mendaki. Saat itu aku bahkan sampai beberapa kali terjatuh karena kondisi kakiku ini sudah tidak begitu baik lagi. Hari mulai gelap. Jalanan sudah mulai tak terlihat lagi. Akan tetapi beruntunglah aku sempat masukkan 2 senter ke dalam tas sendangku. Dengan 2 senter itulah kami berjalan pulang melewati hutan. Sebenarnya sulit sekali rasanya untuk berdiri dan apalagi berjalan. Akan tetapi beruntunglah Ani membantuku berjalan hingga kami pun sampai di pantai dengan selamat. Kami tiba di pantai hampir sekitar pukul 8 malam. Setibanya di tenda, kami langsung memberikan beberapa makanan yang ada pada mereka karena mereka sudah begitu lapar sekali. Setelah itu barulah kami barengan mereka berdua di dalam tenda untuk beristirahat. Kaki kiriku masih terasa sakit. Kini aku sudah sedikit lega karena 2 orang temanku itu sudah tertidur pulas di dalam tenda. Aku memutuskan untuk melihat kondisi kakiku yang sampai pada detik ini belum aku lihat. Aku terkejut setelah menaikkan kaki celanaku. Ternyata kakiku itu sudah bengkak dan sedikit membiru. Sini aku lihat.
Tiba-tiba Aldi mendekatiku dari belakang untuk memeriksa kakiku tersebut. Wah, sepertinya kakimu ini harus cepat-cepat diurut karena tulangnya sudah tergeser. Aldi sedikit mengerutkan dahi setelah melihat kondisi kakiku. Lalu dia pun bantuku untuk mengurut kakiku tersebut untuk membalikan posisi tulangnya yang sudah bergeser. Aku baru tahu, ternyata Aldi bisa mengurut kaki orang patah dan tergeser tulangnya, seperti yang aku alami. Kata Aldi, dia belajar dari kakeknya di desa. Beliau adalah seorang kiai yang sering mengobati orang sakit. Bukan main sakitnya kakiku pada saat itu. Aku bahkan sampai berteriak sambil menutup mulutku. Itulah kali pertamanya kakiku diurut. Rasanya jangan ditanyakan lagi. Benar-benar sakit. Namun untunglah itu tidak berlangsung lama. Sekitar 5 menit kemudian, Aldi sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan kemudian dia mengikat kakiku itu dengan kain setelah mengoleskan balsem. Kini aku sudah mulai merasa sedikit membaik, karena Aldi sudah menghentikan pijatan di kakiku. Kalau saja aku tahu begitu sakitnya, pasti aku gak bakalan mau mempersilahkan dia memijatnya. Akan tetapi aku juga merasa beruntung, karena sekarang kondisi kakiku ini sudah mulai membaik. Pada saat itu malam sudah semakin larut. Hawa dingin mulai membengkuk tubuhku. Ani sudah tertidur di dalam tenda bersama Mela dan Raisya. Aldi masih mengobrol bersama sopir kapal dan 2 orang temannya di depan api yang menyala di halaman tenda. Kini, pekerjaan kami sudah mulai berkurang. Kaminya tinggal mencari Abin. Dan semoga saja pria itu kembali lagi ke dalam mimpi Ani di malam hari. Dan semoga saja Abin akan segera ditemukan di pagi esok. Malam kian larut. Aku memutuskan untuk tidur. Pagi telah tiba. Sinar matahari sudah berkilau menerobos jaring jendela. Tidak ada suara yang terdengar. Sepertinya mereka masih tertidur pulas karena telah berjalan dalam jarak yang cukup jauh tadi malam. Ataukah mungkin tadi malam mereka malah bergadang sampai pagi. Entahlah, aku tidak tahu. Aku segera bangun dan keluar dari tenda untuk membangunkan mereka semua. Sesampainya aku di luar, aku sempat heran dan kaget. Ternyata hari sudah siang. Aku salah mengira bahwa hari masih pagi. Saat itu jam sudah pukul 11 siang. Aku juga heran karena tidak ada satupun temanku yang berada di sana. Kemanakah mereka pergi? Atau jangan-jangan mereka sudah pulang dan meninggalkanku sendirian di sini? Begitulah pikirku separuh khawatir. Aku segera masuk ke dalam tenda Mela dan Raisya. Aku merasa lega karena saat itu mereka berdua masih tertidur nyenyak di dalam tenda tersebut. Tiba-tiba aku menemukan sari kertas kecil yang tergeletak di mulut tenda Mela dan Raisya. Aku segera mengambil kertas tersebut dan kemudian membacanya dengan pelan. Kami pergi ke hutan untuk menyelamatkan Abin. Tadi malam pria itu kembali datang ke dalam mimpiku dan juga memberikan petunjuk. Tolong jaga Mela dan Ami di sana. Begitulah isi surat tersebut. Surat itu ditulis oleh Ani. Setelah membaca surat tersebut, aku menjadi sedikit lega. Daripada tidak ada kerjaan, aku memutuskan untuk memasak beberapa makanan. Karena aku sudah mulai merasa lapar, aku memasak nasi dan juga menggoreng beberapa biji telur ayam yang kami bawa dari kota. Setelah semuanya matang, aku kemudian bangunkan Mela dan Raisya dan mengajak mereka untuk makan siang bersamaku, agar kesehatan dan kekuatan mereka bisa pulih kembali. Kini makan bersama di dalam tenda. Kondisi mereka sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan hari kemarin. Sedikit demi sedikit mereka sudah mulai berbicara. Mereka juga menceritakan kepada aku dengan singkat tentang kejadian yang menimpa mereka. Kata mereka, di malam itu setelah berpisah dengan kami, tiba-tiba mereka ditangkap oleh manusia besar. Dan kemudian manusia besar itu melemparkan mereka ke dalam sumur tersebut. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada mereka. Akan tetapi melihat kondisi mereka yang masih terlihat lemah, maka aku pun memutuskan untuk menundanya. Karena mereka masih belum bisa berbicara lancar seperti biasa. Hari sudah sore. Jam sudah menunjukkan pukul 3 lewat.
Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari arah dalam hutan. Aku segera keluar dari tenda untuk melihatnya. Dan ternyata pada saat itu mereka semua sudah pulang. "Ranti, ayo cepat bangunkan Mela dan Raisya. Kita akan segera pulang," Aldi berseru sambil berjalan menuju tenda. Pada saat itu aku melihat mereka memikul sebuah tandu. Dan di atas tandu itu ada seorang sosok yang sedang terbaring tidak sadarkan diri. Aku masih belum mau beranjak ke dalam tenda karena masih penasaran. "Abin harus dibawa secepatnya ke rumah sakit karena kondisinya masih kritis." Aldi kembali menegurku yang masih diam di luar tenda. Mendengar hal tersebut, aku langsung membawa kaki pincangku ini ke dalam tenda untuk membangunkan mereka. Dan mereka pun sudah bangun kembali. Aldi dan Pak Supir langsung menuju dermaga untuk bawa Abin. Sementara Ani dan beberapa kru kapal sibuk mengemas barang-barang. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami semua sudah berada di kapal bersiap-siap untuk bertolak meninggalkan pulau hantu tersebut. Mesin sudah menyala. Sang sopir langsung tancap gas berlayar membelah lautan lepas. Syukurlah sekitar pukul 6 petang kami tiba di pantai dekat dermaga dengan selamat. Teman-teman supir kapal yang berada di dermaga juga turut membantu kami semua membawa barang-barang. Ternyata kami sudah lama ditunggu oleh mobil yang 4 hari lalu mengantarkan kami ke sana. Beliau sudah tidur 1 malam di pantai tersebut untuk menunggu kami. Beruntunglah beliau adalah orang yang sabar dan teguh pada janjinya. Kami segera bertolak untuk menuju rumah sakit terdekat yang menurut informasi Pak supir kapal yang baik hati itu berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari pantai. Beliau bahkan juga ikut mengantar kami ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Abin segera dilarikan ke ruang UGD. Abin sudah kehilangan banyak darahnya. Tubuhnya semakin pucat. Aku segera menelpon kedua orang tuanya untuk memberitahukan hal tersebut. Dan mereka pun sampai di sana sekitar pukul 12 siang. Namun, pahit untuk dikatakan, Abin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Abin meninggal dunia pada jam 7 pagi atau 5 jam sebelum orang tuanya sampai di sana. Abin terluka parah di bagian dadanya. Dia kehilangan banyak darah. Itulah kejadian yang menimpa kami pada liburan tahun lalu. Berlibur untuk merayakan hari keberhasilan atas wisuda kami. Namun justru perayaan itu malah berakhir dengan tragis. Mayat Abin dimakamkan di desanya. Banyak sekali orang yang menangis dan terkejut mendengar kejadian tersebut. Sampai hari ini, 1 tahun telah berlalu. Kami tidak pernah melupakan kejadian tersebut seumur hidup kami. Selamanya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Bagi kalian semua yang mempunyai cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.